만약 학교 밖으로 벗어날 수 있다면 학교 밖으로 나가시기 바랍니다. Pintu teater telah dibuka. Para hadirin dipersilahkan menonton. Part kedua ini dimulai dengan diperlihatkan seorang influencer yang sedang dalam perjalanan ke kota Hyosan. Jadi demi penontonnya, ia rela mendatangi kota Hyosan untuk mendapatkan konten tentang zombie secara live. Tak lupa ia juga membawa beberapa peralatan yang bisa membantunya bertahan hidup di tengah wabah zombie. Scene lalu beralih memperlihatkan keadaan sekolah di malam hari. Saat itu, Ibu Chongsan terlihat sudah sampai di sekolah untuk mencari putranya. Di sana ia pun melihat Gyeongsu yang sudah berubah menjadi zombie. Tanpa mengetahui apapun, Ibu Chongsan malah memanggil Gyeongsu dan menanyakan keberadaan putranya. Namun naasnya, hal itu malah membuatnya menjadi incaran beberapa zombie dan berakhir menjadi seorang zombie. Di dalam ruangan siaran, Soo-hyuk dan teman-temannya yang masih terjebak di sana memutuskan untuk membuat toilet darurat. Karena bagaimanapun juga setelah seharian melawan zombie, kini mereka membutuhkan toilet untuk buang air. Onju yang kebetulan sering mengikuti pelatihan bersama ayahnya, memimpin teman-temannya untuk mulai membuat toilet darurat. Dengan alat-alat seadanya, toilet darurat itu pun akhirnya berhasil mereka buat. Selain Onju dan anak-anak di dalam ruangan siaran, ternyata ada juga seorang anak yang berjuang sendirian di antara para zombie. Anak itu bernama Guinam. Sedikit perkenalan tentang Guinam, ia adalah berandalan di sekolah yang sering membuli para siswa dan siswi di sekolah. Jadi tak heran jika saat ini ia mampu bertahan hidup dengan kemampuan bela dirinya yang cukup baik. Ia bahkan sempat mengambil sebuah pisau dari kantin yang kemudian ia gunakan untuk membunuh para zombie yang menyerangnya. Di kantor polisi, Pak Lee masih menjalani proses investigasi bersama dengan seorang polisi bernama Song. Ia berkata kalau semua ini terjadi karena dendamnya pada orang-orang yang terlibat dalam kasus pembulian putranya. Bagaimana tidak, meskipun putranya sangat frustasi akibat pembulian, namun pihak sekolah seakan menganggap masalah ini sebagai masalah sepele yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Hal itu pun membuat Pak Lee sangat marah sekaligus sedih karena ia tak bisa membantu putranya. Oleh sebab itulah Pak Lee pun memulai penelitian dan mengubah putranya sendiri menjadi seorang zombie. Setelah investigasi itu, beberapa zombie mulai memasuki kantor polisi tempat Pak Lee berada. Di saat itulah Pak Lee terkena gigitan zombie dan memilih untuk menyelamatkan Pak Song dari para zombie. Sebelum berpisah, Pak Lee sempat meminta Song untuk pergi ke sekolah Hyosan dan mengambil laptopnya di ruangan laboratorium. Karena di sana terdapat petunjuk yang mungkin bisa menjadi jalan untuk menghentikan penyebaran virus zombie. Setelah Song keluar dari kantor polisi, Pak Lee yang seharusnya menjadi zombie ternyata sedikit berbeda dari zombie yang lain. Ia terlihat masih sadar dan berjalan dengan santai di tengah para zombie yang mengamuk. Keesokan harinya, Chongsan dan teman-temannya masih terjebak di dalam ruangan siaran. Karena sudah bersembunyi cukup lama, mereka pun mulai berpikir untuk keluar dan mencari bantuan. Bagaimanapun juga saat ini mereka membutuhkan akses yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan. Oleh sebab itulah Chongsan dan Soo-hyuk pun menawarkan diri untuk pergi mengambil handphone di ruang guru. Sementara itu di atap sekolah terdapat 2 orang siswa yang ternyata berhasil selamat. Kedua orang itu adalah Chol-soo dan Eun-ji. Jadi saat di awal wabah itu muncul, mereka berdua kebetulan sedang berada di atap sekolah, jadi mereka masih aman sampai hari ini. Saat itu Eun-ji sedang merasa frustasi karena selalu menjadi korban pembulian oleh Guinam dan teman-temannya.
Kemudian Cholsu mengatakan kalau sebenarnya kemarin Guinam sempat mengancam Cholsu kalau ia akan menyebarkan video Enji tanpa busana hari ini. Hal itu pun membuat Enji takut dan nekat memberanikan diri untuk mencari handphone Guinam di ruang guru. Sementara Cholsu memilih untuk tetap di sana karena ia terlalu takut pada zombie. Setelah turun dari lantai atas, Enji langsung dikejar oleh para zombie dan akhirnya digigit. Namun entah bagaimana, gejala Enji sama seperti Pak Lee, di mana setelah digigit oleh zombie, ia tidak berubah menjadi zombie, melainkan masih sadar seperti biasanya. Uniknya dengan kondisinya saat ini, ia tidak dimangsa oleh zombie sehingga ia bisa bergerak dengan bebas. Di dalam ruang guru, Chongsan dan Suhyok masih bersembunyi dan mencari kesempatan untuk mengambil handphone. Namun saat itu mereka malah melihat Enji sedang menghancurkan satu persatu handphone di sana karena ia kesulitan mencari handphone Guinam. Kebetulan saat itu salah satu handphone terlempar ke arah Chongsan sehingga ia dengan cepat langsung mengambilnya. Lalu Enji yang melihat Chongsan langsung berteriak sehingga membuat semua zombie masuk ke ruangan tersebut. Situasi itu pun membuat Chongsan dan Suhyok akhirnya terpisah. Suhyok kembali ke ruang siaran, sementara Chongsan kabur ke arah luar. Setelah itu, Chongsan pun langsung berlari menghindari kerumunan zombie dan masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Di sana, ia bertemu dengan Guinam yang sedang mengikat tangan kepala sekolah. Kepala sekolah pun meminta bantuan Chongsan untuk menghentikan Guinam. Oleh sebab itulah Chongsan pun mengancam Guinam dengan memvideokan aksinya tersebut. Namun saat itu Guinam sama sekali tidak peduli dan malah membunuh kepala sekolah saat Chongsan sedang memvideokannya. Setelah itu Guinam langsung menyerang Chongsan dan mencoba merebut handphone dari tangannya. Alhasil Chongsan pun kabur dan dikejar oleh Guinam. Bahkan Guinam juga nekat melemparkan pisau ke arah Chongsan saat sedang mengejarnya. Di sisi lain, Jang Hari, siswa dari anggota klub panah dan 3 orang lainnya yang masih selamat, saat ini juga keluar dari persembunyian untuk mencari keberadaan adiknya Hari. Sementara di luar sekolah, pemerintah sudah mulai kewalahan menghadapi lonjakan kasus zombie yang semakin meningkat setiap harinya. Oleh sebab itulah aparat militer mulai dikerahkan untuk mengevakuasi beberapa orang yang masih selamat dan dibawa ke kamp pengungsian untuk dikarantina. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk menutup semua akses internet dan telepon di kota Hyosan. Kembali kepada Chongsan yang terus dikejar oleh Guinam sampai ke perpustakaan. Saat itu mereka berdua terlibat perkelahian di atas rak-rak buku yang di bawahnya ada segerombolan zombie yang menunggu mereka. Lalu perkelahian itu pun diakhiri dengan kemenangan Chongsan yang menusuk mata Guinam dengan handphone dan melemparkannya ke arah zombie. Dengan hal itu Chongsan pun berhasil kabur karena para zombie sibuk menggerogoti tubuh Guinam. Kemudian Chongsan pun kabur dan bersembunyi di dalam ruangan musik. Di dalam ruangan siaran, Onju dan teman-temannya yang khawatir pada Chongsan memutuskan untuk membuat sebuah drone yang bisa digunakan untuk mencari keberadaan Chongsan. Selain itu, drone tersebut juga akan mereka gunakan untuk melihat keadaan di luar sekolah. Dari monitor mereka bisa melihat kalau hampir semua kelas dan lorong kini sudah dipenuhi oleh zombie. Sampai akhirnya mereka pun menemukan Chongsan di dalam ruangan musik. Setelah memastikan Chongsan baik-baik saja, drone itu pun diterbangkan untuk melihat keadaan di luar sekolah. Tak jauh berbeda dengan keadaan di sekolah, di luar sekolah pun keadaan sangatlah kacau. Kemudian drone itu pun kehabisan daya dan akhirnya jatuh ke tanah. Di waktu yang sama, polisi Song dengan rekannya sedang dalam perjalanan ke sekolah untuk mengambil laptop Pak Lee. Di tengah perjalanan itu, mereka sempat bersembunyi di dalam restoran keluarga Chongsan dan menemukan bayi Hisu tergeletak di sana. Sementara ayah Onju yang ditugaskan untuk mengawal anggota dewan sampai di kamp karantina.
Karena mereka baru saja dievakuasi, jadi mereka pun diminta untuk mengikuti karantina yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, ayah Onju saat itu mencoba meminta izin untuk tidak ikut karantina karena ia ingin pergi ke sekolah Hyosan untuk menyelamatkan putrinya. Namun, petugas militer tetap tegas dan mengharuskan semua orang mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam perpustakaan, Guinam yang sudah digigit oleh zombie ternyata berefek sama seperti Enji. Dalam penjelasannya, Pak Lee sempat menuturkan kalau beberapa orang mungkin mendapatkan efek yang berbeda setelah digigit oleh zombie. Karena virusnya sendiri bisa bermutasi tergantung pada pikiran dari si manusia. Oleh sebab itulah Pak Lee, Enji, dan Guinam masih sadar setelah digigit karena mereka masih memiliki dendam yang belum terselesaikan. Bahayanya, kini Guinam, Pak Lee, dan Enji bisa dengan bebas berkeliaran di sekitar sekolah dan Guinam sendiri bertekad akan membunuh Chongsan bagaimanapun caranya. Di dalam ruangan siaran, Namra tidak sengaja mendapatkan ide bagaimana cara mereka keluar dan menyelamatkan Chongsan. Saat itu ia pun berpikir untuk memanfaatkan speaker sekolah untuk menarik perhatian para zombie. Pasalnya setelah diperhatikan, para zombie biasanya mengikuti arah suara yang mereka dengar. Nah, dengan begitu mereka bisa pergi ke ruangan musik dengan aman, bahkan jika memungkinkan mereka juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke rooftop sekolah agar bisa dievakuasi oleh pemerintah. Singkat cerita, rencana itu pun akhirnya dimulai. Saat itu semua zombie merespon suara yang diputar melalui speaker dan berlari menuju speaker-speaker terdekat. Sementara Guinam yang juga mendengar suara itu bergegas ke arah berlawanan untuk mencari Chongsan lengkap dengan pisau di tangannya. Dengan kesempatan itu, Onju dan yang lainnya mulai berjalan secara perlahan menuju ke tempat Chongsan. Di tengah perjalanan itu, Suhyok sempat tertinggal karena harus melawan seorang zombie yang mengejar mereka. Namun saat itu beruntungnya ia dibantu oleh Guinam. Kemudian Guinam berkata kalau saat ini ia sedang mencari Chongsan dan ingin membunuhnya. Suhyok yang mendengar hal itu tentu saja berkata kalau ia tidak ingin memberitahukan keberadaan Chongsan pada Guinam. Alhasil keduanya pun terlibat perkelahian karena Guinam marah pada Suhyok. Guinam yang saat ini telah terinfeksi menjadi jauh lebih kuat dari biasanya. Oleh sebab itulah ia pun mampu mengalahkan Suhyok dengan cukup mudah. Beruntungnya saat itu Namra menyusul Suhyok dan langsung menyelamatkannya. Namun naasnya ia malah digigit oleh Guinam. Suhyok yang melihat hal itu langsung menyelamatkan Namra dan melemparkan Guinam keluar dari jendela. Setelah itu mereka berdua pun bergabung dengan yang lainnya di dalam ruangan musik. Sesampai di ruangan musik, salah satu di antara mereka langsung menyadari sebuah luka gigitan di tangan Namra. Hal itu pun membuat mereka semua takut kepada Namra. Lalu Suhyok pun mencoba menjelaskan kalau luka itu akibat gigitan dari Guinam yang Suhyok pikir bukanlah seorang zombie. Namun Chongsan yang mendengar hal itu berkata ia melihat sendiri kalau Guinam digigit oleh segerombolan zombie. Pernyataan itu tentu saja sangat berbeda dengan apa yang Suhyok temukan karena tadi Guinam terlihat masih baik-baik saja dan bahkan melawannya berkelahi. Namra yang tidak ingin teman-temannya berdebat memutuskan untuk duduk di jendela dan meminta siapapun untuk mendorongnya jika ia berubah menjadi zombie. Namun Suhyok dengan cepat menggenggam tangan Namra dan berkata kalau ia yang akan menjadi tameng jika Namra berubah menjadi zombie. Setelah duduk di jendela dalam beberapa saat, Namra tiba-tiba merasakan infeksi di tubuhnya yang membuatnya ingin memakan Suhyok. Chongsan yang melihat hal itu dengan cepat mengambil senjata untuk memukul Namra. Namun Suhyok lagi-lagi dengan cepat melindungi Namra. Saat itu Onju mencoba menahan Chongsan karena Suhyok sama sekali tidak digigit oleh Namra. Namun teman-temannya yang lain sudah terlanjur takut kepadanya. Oleh sebab itulah Suhyok langsung mengambil tali dan mengikat dirinya bersama dengan Namra.
Dengan begitu, jika Namra berubah menjadi zombie, maka ia hanya akan bisa menggigit Suhyok. Di dalam restoran Cheongsan, Song dan rekannya sedang bersiap-siap melanjutkan perjalanan ke sekolah sambil membawa bayi Hisu. Namun perjalanan mereka terpaksa tertunda karena saat itu mereka kembali menemukan anak kecil yang berlari dikejar oleh zombie. Karena hal itulah Song dan rekannya kini harus memikirkan cara agar mereka bisa selamat dari zombie dengan 2 anak kecil yang ikut bersama mereka. Di dalam camp kepolisian, ayah Onju yang tidak tahan di karantina nekat menyerang salah satu petugas untuk mengambil seragamnya agar ia bisa keluar dari camp tersebut. Bagaimanapun juga, ayah Onju tidak bisa tenang di dalam sana karena sampai saat ini Onju masih terjebak di dalam sekolah. Sayangnya saat keluar dari kamp pengungsian, ayah Onju ketahuan oleh seorang petugas yang membuatnya diserang oleh para prajurit yang sedang berjaga. Ayah Onju tidak menyerah dan terus berlari ke arah danau. Bahkan setelah ia sudah menyelam ke dalam danau, peluru-peluru itu masih terus mengejarnya sehingga berhasil melukai perutnya. Dan part kedua pun akhirnya selesai. Buat teman-teman yang suka dengan alur cerita drama kali ini, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya ya guys, biar Mimin makin semangat buat ngelanjutin alur ceritanya. Terima kasih. Sultan dan Sultin yang mau nyawer, link ada di deskripsi.